wabarakatuh. Selamat datang di channel Ivan Karim. Oke, kali ini kita mau bicarakan tentang apa lagi ya ini? Kali ini kita akan bicara tentang ilmu jari ya. Ilmu jari ku ujare lare Mas. Jari-jari ini tapi Jari, ya urung tentu enek bukti nih. lah kene belajar sebagai anak muda itu belajar bukti ya, mencari bukti. Seperti dulu misalnya contohnya katane konco-konco informasi itu jumlah ayat Al-Qur'an itu berapa toh Kak? 6.000 Katanya itu dulu 6.666, tapi setelah ada kalkulator dan dihitung ternyata cuma 6.348. 6.348. Jadi yang 6666 itu angka setan Kak. Sopolsik gitu kan. Katanya dulu itu Al-Quran kan jika diciptakan per-lebar kalau zaman dulu. Ya katanya, tapi di dalam ilmu ulumul Quran itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu memang sudah jadi ya sudah rangkum jadi satu. Kemudian asbabun nuzulnya sesuai dengan kejadian saat itu, misalnya perang Uhud, misalnya apa, nikahnya sama istri-istrinya Nabi dan lain sebagainya kayak gitu. Kejadiannya menyesuaikan, tapi Al-Qur'annya sudah turun 30 juz lebih. Untuk masalah susunannya itu tergantung para sahabat, ada Rosam Utsmani yang tergantung Utsman, ada yang Rosam Abu Bakar tergantung Abu Bakar gitu. Jalan itu seperti itu. Biasanya kalau kita baca Al-Qur'an tuh ada Famatihus Suwar Kak. Apa ya? Pembukaan surat itu yang alif lam mim, iya Kak, ada yang kaf, ha ya ain shad. Itu menurut jenengan bagaimana? Menurut saya Kan jenengan santri toh. Anak santri kan harus tahu toh. Santi kemarin sore ya. Saya malah mantan santri yang susah move on ya. Mantan santri yang susah move on saya ini. Fawatih itu dari kata fataha. Fatahah itu artinya pembukaan. Suwar itu dari kata surat atau surat Quran itu ya. Fawatihus suwar berarti pembukaan surat. Misalnya contoh alif lam mim di dalam terjemahan Quran apa Kak? Hanya Allah yang tahu. Padahal petunjuk. Iya, kesehariannya petunjuk itu kan menunjukkan ke arah sesuatu toh. Misalnya sana tuh arah exit keluar ya, sana arah masuk ya. Oke guys, ini maksudnya Fawatihus suwar itu kan singkatan Kak. Ada alif, ada lam, ada mim. Kayak UGD, unit gawat darurat, SMA, sekolah menengah atas misalnya seperti itu. Tapi di terjemahan Quran rata-rata kebanyakan diartikan alif lam mim ya alif lam mim. Kalau enggak dulu tuh malah ada alif lam mim hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah yang tahu ya enggak usah diturunkan toh Kak ya. Kan hanya Allah yang tahu, ngapain kamu ikut-ikut urusan Allah kan gitu. Ya mending yang namanya petunjuk itu ya diartikan, dijelaskan. Contohnya alif itu singkatan dari kata al, atau alif 1000, alfun 1000 kan bisa ribuan, lam tidak, mim malak menguasai, berarti ribuan orang tidak menguasai, bahkan jutaan orang tidak menguasai apa? Dalika itulah alkitab, tulisan la raiba fih yang tidak ada keraguan di dalam tulisan itu. Nanti bisa disimpulkan tulisan itu apa, Al-Quran apa gitu. Harusnya kan gitu ya Kak, belajar ngaji kan seperti itu, murad Quran kan kayak gitu. Kak, bedanya tafsir sama terjemah apa Kak? Tafsir sama terjemah. Tafsir menafsirkan, menjabarkan lebih luas. Ya, tafsir itu menjabarkan. Kalau terjemah apa Kak? Terjemah itu arti dari bahasa itu sendiri. Mungkin enggak kalau terjemahan itu tidak sesuai dengan artinya, dengan arti sebenarnya. Mungkin bisa aja. Contohnya apa Kak misalnya? Iya, ada kesalahan tulis atau gimana gitu. Contoh itu ya Kak ya, yang dalikal kitabu dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu dalikal kitabu. Orang banyak. Kalau itu sudah bukan pendapat lagi Kak, soalnya kalau kita belajar isim isyaroh itu menunjukkan sesuatu itu loh Kak. Kalau hada itu ini, hada Ivan Karim, berarti ini adalah Kak Ivan Karim. Wadalika Ivan Gunawan, misalnya yang itu Ivan Gunawan. Berarti Ivan Gunawan sama Ivan Karim beda apa sama Kak? Beda. Ivan Gunawan tuh yang sana, kalau Ivan Karim yang sini. Nah, di dalam Quran itu dalika diartikan ini. Padahal kan kita semuanya banyak atau Kak di Indonesia ini sarjana yang tahu bahasa Arab. Masa nggak paham isim isyarah? Ya malu lah. Ya, dalika itu kan itu isim isyarah, kenapa kok diartikan ini? Harusnya kan kalau itu ini gitu Kak, jangan manipulasi, jangan monopoli.
itu diganti ini. Kan seolah-olah Al-Quran mengklaim bahwa Al-Quran itu paling benar gitu loh Kak. Padahal Al-Quran nggak bilang gitu. Al-Quran mengatakan itulah tulisan yang tidak ada keraguan, bukan inilah Al-Quran yang paling benar. Itu nek secara santri ngoten Kak itu. Ini jadi perbincangan yang menarik usul masail, membahas sesuatu. Terus lagi Kak, ternyata ya Kak ya, kalau kita bicara masalah haji, masalah terjemahan dan teks tadi, banyak yang terjadi khilafiyah loh Kak. Banyak terjadi pertentangan istilah haji itu sendiri. Haji. Ya. Nanti lain kali kita bahas masalah haji sama Kak Ivan Karim ya. Siap. Oke. Ternyata haji di dalam Al-Quran ini bermacam-macam artinya. Ada yang mengartikan haji itu perdebatan Kak. Hah? Haji perdebatan. Gitu. Nanti kita artikan ya Kak ya. Kita kupas lebih lanjut di pertemuan. Next time. Mayor Wali minta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kak Ivan Karim juga. Silakan ditutup Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mayor Wali. Terima kasih.